Dalam beberapa bulan mendatang, ribuan restoran di seluruh Amerika Serikat akan tutup untuk selamanya. Kita tidak hanya membicarakan restoran keluarga, tetapi juga raksasa yang pernah mendominasi dunia kuliner, nama-nama yang terukir dalam ingatan masyarakat Amerika. Red Lobster, Applebee's, bahkan jaringan restoran steak berlapis emas, Salt Bae, perlahan-lahan memudar menjadi kenangan. Kepunahan massal di dunia restoran telah dimulai. Jika Anda berpikir dapat menikmati iga panggang favorit Anda tahun depan, bersiaplah untuk terkejut. Saat ini, kami akan mengungkap 10 jaringan restoran terbesar di Amerika yang mungkin akan menghilang pada tahun 2025, beserta alasan di baliknya. Ini bukan sekadar masalah finansial. Ini adalah runtuhnya seluruh cara hidup Amerika yang kini tak lagi relevan dengan zaman. Nomor 10. Subway. Cobalah ingat kapan terakhir kali Anda makan di Subway. Bagi banyak orang Amerika, terutama pekerja dan pelajar, Subway dulunya merupakan pilihan yang cukup baik, cepat, praktis, dan sedikit lebih sehat dibandingkan burger atau pizza. Namun kini, Subway perlahan-lahan menghilang dari peta kuliner Amerika. Ini bukan sekadar spekulasi. Dalam 5 tahun terakhir, Subway telah menutup lebih dari 4.000 lokasi, dari puncaknya yang mencapai lebih dari 27.000 pada tahun 2015 menjadi sekitar 20.000 pada akhir tahun 2024. Jumlah tersebut terus menurun setiap bulannya. Mengapa ini terjadi? Ada banyak alasan. Tetapi berikut adalah 3 faktor utama yang menjadi pukulan mematikan bagi Subway. Pertama, menu sehat mereka kini terasa ketinggalan zaman. Konsumen Amerika saat ini lebih peduli pada bahan-bahan segar, sumber yang bersih, dan transparansi. Namun, Subway masih mengandalkan sayuran kaleng, daging olahan, dan formula yang usang. Apa yang dulunya dianggap segar kini terasa seperti lelucon. Kedua, 2 tahun liputan media yang buruk telah merusak reputasi Subway. Dari skandal di Irlandia hingga aib duta merek. Jared Fogle yang dihukum karena eksploitasi anak, citra Subway telah terpukul habis-habisan. Begitu orang Amerika kehilangan kepercayaan, mereka jarang mengembalikannya. Ketiga, dalam persaingan yang ketat, pendatang baru seperti Jersey Mike's, Firehouse Subs, dan bahkan Panera Bread telah melakukan apa yang tidak pernah bisa dicapai Subway. Mereka berhasil melakukan modernisasi, tetap transparan, dan menciptakan pengalaman bersantap yang lebih ramah dan menarik. Sementara itu, Subway tetap berpegang pada model layanan yang ketinggalan zaman, dekorasi yang membosankan, karyawan yang kelelahan, dan sandwich yang semakin kecil. Ada satu hal lagi yang perlu dicatat. Meskipun Subway dijual kepada perusahaan investasi Roar Capital pada tahun 2023, harapan untuk bangkit kembali masih samar. Tidak ada satupun pendiri yang terlibat dalam proses ini. Mesin raksasa ini kini melaju tanpa arah, seperti Titanic, tenggelam dengan cepat tanpa ada seorang pun dikemudi. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Subway akan bertahan hingga tahun 2025? Atau akankah yang tersisa hanyalah kenangan akan sandwich basah yang dibuat dengan tergesa-gesa di toko-toko yang kini telah tutup permanen? Nomor 9. Hooters. Bayangkan ini, Anda sedang berkendara melewati pertokoan kecil di pinggiran kota dan melihat tanda Hooters yang memudar karena sinar matahari, terpasang di atas jendela yang berdebu. Tidak ada keramaian, tidak ada kegaduhan, hanya cangkang merek yang sunyi, terjebak di era yang berbeda. Mungkin sudah saatnya untuk mengatakannya dengan tegas. Amerika mulai meninggalkan Hooters. Dahulu, Hooters bukan sekadar tempat untuk menikmati sayap ayam. Itu adalah versi paket dari fantasi laki-laki, wanita menarik dengan pakaian ketat, bir dingin, dan siaran olahraga di TV seukuran dinding. Namun kini, tahun 2025 telah tiba, dan Hooters tidak pernah berevolusi. Menurut data dari Technomic, jumlah restoran Hooters di AS telah turun dari sekitar 430 lokasi pada tahun 2012 menjadi kurang dari 280 pada tahun 2024. Penutupan terus berlangsung. Hanya dalam 2 tahun terakhir, setidaknya 40 lokasi telah tutup untuk selamanya, termasuk cabang di kota-kota besar seperti Chicago, Houston, dan San Diego. Namun, inilah kebenaran yang lebih mengkhawatirkan. Pelanggan tidak akan kembali. Survei Statista tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang Amerika berusia 18 hingga 34 tahun merasa tidak nyaman atau enggan dengan konsep pemasaran Hooters yang sugestif. Mereka tidak ingin makan di tempat yang membuat pasangan mereka merasa diperlakukan sebagai objek.
Pengunjung restoran muda masa kini lebih mencari pengalaman, bukan sekadar tampilan. Bahkan jika kita mengesampingkan pemasaran visual, makanan Hooters juga tidak cukup menarik. Menurut Business Insider, menu jaringan ini memiliki peringkat Yelp rata-rata hanya 2,9 dari 5. Di 3 negara bagian paling padat penduduk, skor ini sangat rendah dalam industri makanan yang sangat kompetitif. Sementara itu, pesaing seperti Twin Peaks dan Tilted Kilt, yang dibangun berdasarkan model restoran serupa, telah memperbarui diri dengan menu yang ditingkatkan, interior yang segar, dan beralih ke budaya kerajinan bir untuk menarik penggemar setengah baya dan generasi Z. Di sisi lain, Hooters masih berpegang pada formula lama. Dan kesetiaan itu justru menyeretnya ke jurang kebangkrutan. Mungkin bagian yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa Hooters tidak hanya kehilangan pelanggan, ia juga kehilangan tempatnya dalam budaya Amerika. Generasi baru tidak tumbuh dengan Hooters. Mereka tidak memiliki nostalgia, tidak ada alasan untuk peduli, dan bahkan lebih sedikit alasan untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Merek yang pernah ikonik kini perlahan-lahan menjadi peninggalan. Nomor 8. Red Lobster. Red Lobster pernah menjadi definisi kemewahan yang terjangkau. Bagi banyak keluarga kelas pekerja di Amerika, inilah tempat di mana Anda mengajak pasangan merayakan ulang tahun, atau di mana orang tua memanjakan anak-anak mereka setelah lulus. Nama yang identik bukan dengan kekayaan, melainkan dengan penghargaan. Sebuah kesempatan langka bagi mereka yang bekerja 5 atau 6 hari dalam seminggu. Namun kini, bahkan imbalan sederhana itu pun mulai menghilang. Red Lobster berada di ambang kehancuran. Kehancuran ini bukan hanya sekadar penutupan jaringan restoran, tetapi juga sebuah peringatan keras bahwa kegembiraan sederhana yang pernah dinikmati oleh kelas pekerja kini lenyap satu demi satu. Menurut pengungkapan keuangan dari Thai Union Group, perusahaan berbasis di Thailand yang memiliki saham mayoritas di Red Lobster, jaringan ini merugi lebih dari $33 juta pada kuartal pertama tahun 2024 dan kini mempertimbangkan untuk menutup ratusan lokasi dalam upaya putus asa menghentikan kerugian. Apa yang mendorong krisis ini? Biaya bahan-bahan utama, terutama lobster dan kepiting, telah meroket selama 2 tahun terakhir. Ditambah dengan inflasi yang merajalela, kenaikan upah, dan melonjaknya sewa, tawaran udang tak terbatas seharga $20 yang ikonik ini berubah menjadi beban, bukan lagi daya tarik. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya basis pelanggan inti jaringan ini. Menurut survei tahun 2023 oleh majalah FSR, Red Lobster telah kehilangan lebih dari 30% pelanggan tetapnya dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Beberapa orang tidak lagi memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan, sementara yang lain tidak merasa tawaran Red Lobster menarik di tengah tren kuliner yang kini lebih mengutamakan hidangan lokal segar dan pengalaman bersantap. Hasilnya, ruang makan yang dulunya ramai dengan kemeriahan Jumat malam kini tampak sunyi senyap. Lampunya masih menyala, tetapi kursinya dingin. Dari New Jersey hingga Arizona, tanda-tanda sewa dipasang di lokasi-lokasi yang dulunya merupakan pusat perbelanjaan lokal yang membanggakan. Orang-orang tidak menghindari Red Lobster karena mereka tidak menyukainya. Mereka menghindarinya karena mereka tidak mampu membelinya. Dalam gambaran yang lebih luas tentang Amerika saat ini, di mana kaum pekerja tidak mampu lagi memiliki rumah, mendapatkan layanan kesehatan, dan pendidikan, hilangnya makan malam hidangan laut di akhir pekan terasa seperti satu pukulan lagi bagi martabat mereka. Red Lobster tidak pernah sekadar sebuah restoran. Ia adalah simbol Amerika yang berbeda, di mana kelas pekerja masih dapat menikmati makanan enak tanpa takut akan kehancuran finansial. Jika rantai ini runtuh sepenuhnya pada tahun 2025, seperti yang diprediksi banyak analis, itu tidak hanya akan menjadi korban bisnis lainnya. Ini akan menjadi nada melankolis di tengah simfoni ketidakstabilan ekonomi yang melanda seluruh negeri. Nomor 7. Applebee's. Kapan terakhir kali Anda mampir ke Applebee's? Tanpa acara khusus, hanya Jumat malam biasa. Setelah seminggu beraktivitas, yang Anda inginkan hanyalah sesuatu yang familiar. Tempat di mana Anda bisa memesan steak Bourbon Street, menyesap Long Island, dan tertawa bersama teman-teman. Keluarga atau rekan kerja? Applebee's tidak pernah menjadi tujuan bersantap mewah, tetapi dulunya merupakan restoran ramah yang selalu memberikan rasa nyaman di dunia yang berubah dengan cepat. Namun kini, tetangga itu diam-diam berkemas dan pindah. Pada tahun 2023 saja, Applebee's menutup lebih dari 46 lokasi di seluruh AS. Menurut CEO Dine Brands, perusahaan induk jaringan tersebut,
Diperkirakan akan ada 25 hingga 35 penutupan lagi pada tahun 2025, karena menyusutnya margin keuntungan yang membuat kelangsungan hidup semakin sulit dari hari ke hari. Namun ini bukan hanya tentang penurunan penjualan. Applebee's adalah contoh nyata dari perubahan besar dalam cara orang Amerika makan di luar saat ini. Ketika harga melonjak dan anggaran rumah tangga semakin ketat, orang-orang terpaksa terbagi menjadi dua kubu, memasak di rumah untuk menghemat uang atau berfoya-foya dengan makan malam mewah yang benar-benar bernilai. Rantai restoran kelas menengah seperti Applebee's terjebak di wilayah tak bertuan. Menurut data dari Technomic, tingkat pengembalian pelanggan di Applebee's telah turun hampir 20% sejak pandemi, dan mayoritas pelanggan setia yang tersisa berusia di atas 45 tahun, kelompok demografi yang semakin jarang makan di luar. Sementara itu, generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, tidak melihat daya tarik Applebee's. Pilihan makanan yang cepat, praktis, dan Instagramable mendominasi kebiasaan bersantap mereka. Bagi mereka, Applebee's terasa ketinggalan zaman, baik dari segi menu maupun suasana. Disitulah kehancuran besar dimulai. Model bersantap santai yang dulu menjadi kebanggaan kelas menengah Amerika kini runtuh. Applebee's dulunya ada di mana-mana, dekat sekolah, rumah sakit, dan lingkungan sekitar, seolah menjadi perpanjangan dari komunitas. Namun saat ini, semakin banyak lokasi yang tidak lagi menerangi malam dengan lampu neon merah yang familiar. Ketika Applebee's tutup, yang hilang bukan sekadar satu restoran lagi, itu adalah simbol kesenjangan sosial. Ini adalah pengingat bahwa tempat berkumpul bagi kelas pekerja tidak dapat bertahan di era kenaikan biaya dan perubahan selera. Tanpa tempat untuk berkumpul, berbagi, dan makan dengan harga terjangkau, orang-orang terpaksa mengurung diri di rumah. Dalam melakukannya, mereka merasa semakin terisolasi, bahkan di jantung komunitas mereka sendiri. Jika kemerosotan ini terus berlanjut, Applebee's mungkin akan segera menjadi sekadar nama lain dalam daftar merek yang pernah menjadi simbol kehidupan Amerika, namun kini hanya sekadar kenangan yang memudar. Nomor 6. Salt Bae. Ini bukanlah jenis restoran yang akan Anda kunjungi setelah seharian bekerja keras. Kenyataannya, 99% orang Amerika tidak akan pernah menginjakan kaki di restoran Salt Bae. Mengapa? Karena di tempat ini, sepotong daging sapi Wagyu khasnya bisa berharga hingga $1.000 per burger. Dan jika Anda menginginkan steak yang dilapisi emas 24 karat, bersiaplah untuk mengeluarkan uang $500 sebelum tip. Namun, untuk sesaat, kerajaan restoran Salt Bae meledak di panggung dunia. Media sosial dibanjiri dengan video seorang pria berkacamata hitam yang secara teatrikal menaburkan garam, seperti sedang memperagakan balet ala atlet selebriti. Orang-orang super kaya rela membayar mahal demi pertunjukan makan malam yang mencolok dan mewah. Namun, gelembung itu telah pecah di lokasi-lokasi Salt Bae di AS, seperti New York, Miami, dan Las Vegas, yang kini mulai berjuang. Sejak tahun 2023, platform ulasan seperti Yelp dan Google menunjukkan penurunan peringkat, dengan pelanggan mengeluh, harga selangit, layanan sangat buruk. Menurut Financial Times, lokasi-lokasi di Amerika terpaksa memberhentikan staf, mengecilkan menu, dan dalam beberapa kasus mengalami penurunan pendapatan hingga 40% hanya dalam 1 tahun. Media memberi nama untuk peristiwa ini, Salt Bae Burnout. Publik yang pernah terpesona oleh pertunjukan tersebut kini menjadi bosan. Bosan dengan kemewahan, bosan dengan hal-hal yang berlebihan, dan semakin menyadari kesenjangan antara tontonan dan kenyataan. Dan inilah kebenaran yang menyakitkan. Ketika warga Amerika yang bekerja melewatkan sarapan untuk menghemat uang, ketika harga pangan telah melonjak hingga 150% dari tingkat sebelum pandemi, konsep tempat makan yang ditujukan khusus untuk orang-orang super kaya mulai terasa tidak hanya tidak pada tempatnya, tetapi juga menyinggung. Salt Bae tidak hanya menjual makanan, ia menjual fantasi kemewahan yang 99% orang Amerika tidak pernah mampu membelinya. Namun, saat mimpi itu ternyata kosong, menyedihkan, dan hampir menggelikan, orang-orang meninggalkannya tanpa berpikir dua kali. Meskipun merek tersebut mungkin masih bertahan di tempat-tempat seperti Dubai, London, atau Istanbul, di AS, Salt Bae memudar dengan cepat bagaikan balon yang diregangkan terlalu tipis di tengah ekonomi yang retak. Pertunjukannya sudah berakhir. Taburan garam terakhir mungkin telah terjadi. Nomor 5. Cheesecake Factory. Jika Anda pernah menginjakan kaki di mall besar di Amerika, kemungkinan besar Anda pernah melihat atau makan di Cheesecake Factory. Restoran ini telah lama menjadi simbol santapan mewah,
dengan menu 6 halaman yang sangat beragam, porsi yang melimpah, dan potongan kue keju legendaris yang terasa seperti hadiah manis. Namun, jika Anda bertanya kepada para pelanggan setia Cheesecake Factory, apakah mereka masih bersedia mengeluarkan uang untuk makan di sana? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Mengapa? Karena biaya bersantap di Cheesecake Factory terus meningkat, sementara pendapatan banyak keluarga di Amerika berjuang untuk mengimbanginya. Di era inflasi yang berkelanjutan, bersantap di Cheesecake Factory bukan lagi kemewahan kasual seperti dulu. Saat ini, makan malam biasa untuk 2 orang dapat dengan mudah menghabiskan biaya sebesar $50 hingga $60 sebelum tip. Jumlah yang cukup besar bagi keluarga yang sudah kekurangan uang akibat meningkatnya biaya hidup. Menurut survei Asosiasi Restoran Nasional, antara tahun 2018 dan 2023, Cheesecake Factory kehilangan lebih dari 20% lalu lintas pelanggannya dibandingkan dengan jaringan restoran yang lebih cepat dan terjangkau. Sementara tempat-tempat seperti Chipotle dan Panera Bread menawarkan makanan cepat saji yang menarik bagi konsumen modern, Cheesecake Factory menghadapi persaingan ketat di pasar yang terobsesi dengan kecepatan dan kenyamanan. Namun, masalahnya bukan hanya sekadar harga. Menu yang terdiri dari 250 item, yang dulunya dianggap sebagai kekuatan, kini malah membanjiri banyak pengunjung, membuat mereka bingung, lelah, atau sekadar tidak bersemangat. Kuantitas tanpa kebaruan membuat banyak pilihan tidak lagi terasa istimewa. Selain itu, suasana di Cheesecake Factory, yang dulunya dianggap mewah namun mudah diakses, kini tidak lagi unik. Restoran lokal yang lebih kecil menawarkan suasana bergaya, layak untuk diunggah di Instagram, dan menu yang kreatif, seringkali dengan harga yang lebih rendah. Bagi pengunjung masa kini, terutama yang lebih muda, tempat-tempat independen ini terasa lebih segar, lebih menarik, dan lebih sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Mengapa membayar mahal untuk hidangan yang rasanya seperti ribuan hidangan lainnya, ketika Anda bisa mendapatkan sesuatu yang cepat, lezat, dan terjangkau? Kombinasi harga yang tinggi dan menu yang terlalu banyak serta ketinggalan zaman telah menjadi beban bagi Cheesecake Factory dalam ekonomi Amerika yang berkembang pesat. Semakin banyak pengunjung restoran yang sadar akan biaya dan mengutamakan nilai, akan meninggalkan merek yang dibangun di atas kemewahan dan risiko yang berlebihan. Agar adil, Cheesecake Factory masih memiliki tempat yang dicintai dalam budaya kuliner Amerika. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah, dapatkah ia mempertahankan posisinya saat orang Amerika semakin mencari pengalaman bersantap yang lebih mudah diakses, efisien, dan terjangkau? Jawabannya akan terungkap di tahun-tahun mendatang. Seiring dunia terus berubah dan nostalgia tidak lagi cukup. Nomor 4. Buffalo Wild Wings. Buffalo Wild Wings, lebih dikenal sebagai B-Dubs, dulunya menjadi tujuan utama untuk malam permainan, minum bir, dan menikmati sayap pedas bersama teman-teman. Namun kini, tempat yang dulunya wajib dikunjungi ini perlahan mulai ditinggalkan. Pertanyaannya jelas, mengapa rantai yang pernah dicintai ini berada di ambang kehancuran pada tahun 2025? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu melihat perubahan kebiasaan konsumen. Selama bertahun-tahun, Buffalo Wild Wings berkembang dengan formula sederhana, sayap, bir, dan olahraga. Namun pola pikir Amerika telah berubah, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Konsumen masa kini semakin memilih pilihan makan yang lebih sehat, bersih, dan sadar lingkungan. Makanan berkalori tinggi, berminyak, dan rendah gizi tidak lagi diminati. Menurut laporan Statista, sejak 2018, pendapatan Buffalo Wild Wings telah turun sekitar 15%, sebuah tanda bahaya bagi merek yang dibangun atas dasar kemewahan. Jadi, mengapa pelanggan berpaling? Salah satu alasannya adalah munculnya alternatif yang lebih baik. Jaringan restoran cepat saji seperti Chipotle dan Panera Bread telah meledak popularitasnya dengan menawarkan makanan segar dan sehat dengan harga terjangkau. Menu mereka cepat, beraroma, dan lebih sesuai dengan gaya hidup pengunjung modern yang mengutamakan kecepatan, nutrisi, dan kesederhanaan. Lalu, bagaimana dengan atmosfernya? Buffalo Wild Wings membangun identitasnya di seputar TV yang berisik, ruang makan yang penuh sesak, dan energi olahraga yang menggembirakan. Namun, tidak semua orang menyukai suasana itu lagi. Saat ini, banyak warga Amerika lebih menyukai tempat yang tenang dan menenangkan untuk melepas lelah setelah bekerja, bukan bar yang semrawut di mana berteriak untuk mengatasi kebisingan menjadi bagian dari pengalaman. Bagi sebagian orang, menghabiskan malam di B-Dubs kini terasa lebih melelahkan daripada menyenangkan. Faktor utama lainnya adalah meningkatnya biaya.
Buffalo Wild Wings tidak murah, dan dengan ekonomi AS yang berjuang melawan inflasi dan melonjaknya biaya hidup, banyak pelanggan memilih alternatif yang lebih terjangkau. Pada tahun 2022, makan malam biasa untuk 2 orang di Bedux bisa menghabiskan biaya sebesar $30 hingga $40. Nomor 3. Taco Bell. Taco Bell, dengan taco yang terjangkau, cepat, dan praktis, telah lama menjadi makanan pokok bagi jutaan orang Amerika yang mencari camilan larut malam. Namun, pertanyaannya kini adalah, dapatkah Taco Bell mempertahankan posisinya dalam industri di mana konsumen semakin menuntut, tidak hanya soal harga, tetapi juga kesehatan? Ketika menyebut Taco Bell, kebanyakan orang langsung terbayang makanan cepat saji yang berwarna-warni dengan harga yang tidak tertandingi. Namun di balik permukaan, merek ini menghadapi tantangan serius akibat perubahan cepat dalam selera orang Amerika. Salah satu kekuatan terbesar yang melawan Taco Bell adalah perubahan dramatis dalam kebiasaan makan. Meskipun masih banyak yang menikmati hidangan lezat dari restoran ini, semakin banyak konsumen yang memprioritaskan makanan yang tidak hanya murah tetapi juga sehat. Gen Z dan milenial memimpin gerakan ini, semakin memperhatikan pola makan, nutrisi, dan kesehatan. Nomor 2. IHOP. Ketika Anda memikirkan IHOP, mustahil untuk tidak membayangkan panekuk lembut yang disiram sirup dan hidangan sarapan legendaris yang disukai banyak orang Amerika sejak kecil. Namun, dalam era perubahan gaya hidup, menjamurnya jaringan restoran cepat saji, dan meningkatnya permintaan akan pilihan makanan yang lebih sehat, pertanyaannya menjadi jelas. Bisakah IHOP mempertahankan tempatnya di dunia kuliner Amerika? IHOP pernah menjadi standar emas untuk sarapan ala Amerika, tetapi zaman telah berubah. Begitu pula kebiasaan sarapan masyarakat. Pertumbuhan industri makanan cepat saji tidak lagi didorong oleh camilan berlemak tinggi atau panekuk yang direndam mentega. Sebaliknya, pengunjung restoran masa kini lebih memperhatikan kalori, asupan gula, dan preferensi makanan, termasuk pilihan vegetarian dan vegan. Nomor 1. TGI Fridays. Siapa yang tidak ingat malam akhir pekan berkumpul dengan teman-teman di TGI Fridays, menikmati burger besar dan koktail ceria dalam suasana yang semarak? Namun, di dunia yang terus berubah setiap harinya, apakah jaringan restoran yang dulunya ikonik ini masih mampu bertahan? Faktanya, TGI Fridays sedang menghadapi krisis yang tidak diduga oleh banyak orang. Didirikan pada tahun 1965, jaringan restoran ini pernah menjadi simbol budaya kuliner Amerika, tetapi kini tengah bergulat dengan penurunan tajam dalam pendapatan dan jumlah pengunjung. Menurut Ibisworld, pendapatan TGI Fridays turun lebih dari 4% tahun lalu, sementara pesaing seperti Applebee's dan Chili's berhasil bertahan. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada rantai ini di masa mendatang? Akankah mereka bangkit kembali, atau menghilang begitu saja? Sebagai catatan, wawasan dan analisis dalam video ini hanya untuk referensi. Status jaringan restoran ini dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Bagikan video ini jika Anda merasa menarik. Dan jangan lupa tekan tombol berlangganan agar tidak ketinggalan konten mendatang kami yang penuh dengan prediksi berani dan wawasan mengejutkan.